Ketemu lagi di Copy Paste. Jangan lupa di share. Luar biasa. Yang luar biasa responnya, hostnya biasa aja ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini barengan sama Dede Andika. Dan juga ada Iqbal di sini yang siap menemani, ada Konco Web TV dan juga Pesona Inspira ngobrol-ngobrol bareng sama sosok berprestasi dari Kabupaten Wonosobo. Nah, itu barusan kita udah spill dikit ya, tapi sebelum kita kenalan sama siapa narasumbernya, kita mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum follow bisa ikutin kita di media sosial, Instagram ya, Betul. ada di pw.kreatif. Betul. Bisa juga mampir ke Pesona FM Wonosobo. Ada Terus juga di official Web TV Wonosobo. Untuk jam tayangnya kita hadir di dua platform nih. Yang pertama ada di Radio Pesona setiap hari Minggu pukul 18.30. Terus untuk audio visualnya kita ada di YouTube-nya Web TV Wonosobo setiap hari Senin jam 3 sore. jangan sampai kelewatan ya. Kalau kemarin mau ngecek lagi silahkan, boleh banget tonton ulang karena banyak banget sosok-sosok inspiratif termasuk hari ini juga. Oke, langsung aja kita panggil sosok inspiratif hari ini. Ada Noval Dava Saputra. Ini ya dengan selempang-selempangnya silahkan baca sendiri, kita nggak usah kenalan. Enggak. Udah cukup ya podcastnya? Cukup ya? Oke, cukup. langsung kita akhiri aja. Halo Noval, apa Iya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari-hari lagi disibukkan dengan apa nih sekarang? Kalau sekarang lagi fokus ke persiapan ke internasional sih Kak. Ya, Oke. lagi fokus nge-gym workout. Oh, lagi workout juga. Nah, ini by the way buat yang belum jelas sama tulisan yang ada di selempangnya ini tulisannya ini Mr. National Universe. Ya, Ya. betul. Wow. Mungkin banyak kan orang-orang lebih akrab sama Miss Universe aja ya. Ya, betul. Kalau ini apa nih? Mungkin bisa dijelasin dong sebenarnya apa sih ini? Gitu. Kalau ini itu sebenarnya ajang internasional Kak. Ya, nanti di bulan Juni tanggal 14 sampai 22 Juni. Itu di Hua Hin, Thailand. Wow. Ya, jadi ajangnya itu internasional di satu dunia. Oke. Gitu, Berarti betul. sebenarnya hampir sama juga ya sama Miss Universe itu, atau ada perbedaan khusus? Mungkin di perbedaannya kayak mengangkat tema apanya gitu sih Kak. Kalau ini lebih ke entertain gitu. I see. Menarik ya. Betul. Ini berarti di tanggal berapa sih sebelumnya, kan berarti di tahun 2026 ya? Sebelumnya tuh ajangnya dari bulan apa gitu, persiapan cukup panjang atau enggak? Kalau persiapan itu sebelumnya kan aku ajang nasional dulu Kak. Berarti pemilihan dari berbagai daerah di Indonesia dulu nih berarti. Iya, itu aku sempet di Mr. Miss Tourism Indonesia. Itu di bulan Januari kemarin 2026. Nah, kebetulan alhamdulillah aku dapat juara 2, first runner up. Terus sama national directornya itu aku dikasih kepercayaan buat lanjut ke internasional gitu. Oke, berarti internasionalnya nanti lokasinya di mana nih? Di Hua Hin, Thailand. Oh, di Thailand. Ya, betul. Kan pengen banget kan ke Thailand kan? Iya, nabung dulu deh. Yuk, siapa yang mau donasi nomor rekening. Boleh. Tapi kalau sebenarnya tadi kita sempat ngobrol sedikit ya. Ini kan lagi lumayan senggang karena tinggal nunggu wisuda katanya. Betul, Mungkin betul. bisa diceritain juga dong selama ini berarti ngambil studi apa? Berarti ini tinggal nunggu, selama nunggu kira-kira kegiatannya apa nih? Kalau sebenarnya aku mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Oke. Ini aku sudah selesai tinggal wisuda dan kebetulan kan aku alhamdulillah kuliah 3,5 tahun. Oh. Iya, alhamdulillah. Beda sama kita yang 14 semester ya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, setengah tahun beda banget ya. Wah. Jadi sebelumnya itu waktu lagi ngerjain skripsi aku fokusnya tuh kepecah gitu sama persiapan buat nasional kemarin. Iya. Gitu. Oke, dan berarti udah selesai ya, tinggal nunggu proses Udah. wisuda aja. Betul, Kapan betul. tuh kira-kira? Bulan Juli. Bulan Juli. Ya, kita doain semoga lancar ya, lancar Amin, wisudanya, lancar amin, amin, persiapannya. Amin. Iya kan, berarti tadi sempat cerita sedikit ya, persiapannya ini lagi sibuk apa tadi, nge-gym. Lagi workout Iya, juga. nge-gym, iya. Gitu ya. Terus apa lagi kira-kira yang lagi dikejar banget? Sama ini sih ngelancarin bahasa Inggris juga. Pas. Pas. Coba. Saya bahasa Jawa kebetulan. Kan nggak mungkin di Thailand nanti pakai bahasa Jawa. Iya, betul, Bahasa betul, Thailand betul. juga bisa kan? Kapun hap. Swedi cup. Kapun cup. Iya, ikan hap. Ikan kap-kap. Makin jauh ya. Tapi juga pastinya seneng banget karena kita kedatangan Noval ini juga katanya asalnya dari Wonosobo juga. Dari Wonosobo Wah, asli. dari daerah mana nih aslinya? Pahlawan.
Pahlawan, betul. Oh, pantesan ya ada wajah-wajah hero-nya. Wajah hero. Wajah hero. Superhero Avenger. Tadi juga ya? aku sempat nanya, ini emang asli Wonosobo ataukah pendatang baru tapi dari luar kota sekarang stay di Wonosobo? Karena jarang banget lihat orang Wonosobo yang bentukannya shining simplet splendid nih. Karena fun fact-nya ya, di antara kita semua biasanya yang paling shining itu kan Iqbal. Sekarang ada saingan nih, alhamdulillah. Ada saingan. Kalau begini mah niatnya bukan bersaing. Mohon maaf. Jatuh ya, jatuh. Tapi bisa diceritain, apakah emang asli orang tua Wonosobo atau ada garis keturunan dari mana kita? Kalau orang tua semuanya asli Wonosobo, cuman dari papa ada keturunan Chinese. Oh, Ya, dari situ berarti. Ciwo berarti ya? Cino Wonosobo. Bener. Cino Wonosobo. Iya, iya. Saya sempat mikir barusan. Saya kira wonya Jowo. Enggak, Wonosobo. Spesifik. Wonosobo Pride. Nice ya. Dan berarti selama lahir terus sekolah SD sampai SMA full di Wonosobo? Full di atau? Wonosobo. Oke, baru kuliah ke Jogja. Iya betul. Oke, itu juga jadi jalur kamu buat ikut ajang ini ya waktu di Jogja. Iya sebenarnya nggak direncana sih Kak buat ikut pageant. Kebetulan kan kalau mau ke nasional harus harus ikut ajang yang di regional dulu. Yang di daerahnya. Ya di per provinsi namanya gitu. Oke. Nah itu alhamdulillah kebetulan aku langsung ditunjuk suruh ngewakilin Jogja kemarin. Buat suruh langsung ke nasional gitu. Itu ditunjuk sama siapa tuh, pihak kampus kah atau gimana? Itu dari pihak ada namanya Mr. Miss Culture Tourism Yogyakarta. Oke. Gitu. Berarti sebelumnya sudah tergabung di situ? Belum. Oh. Aku handpick. Oh, Gitu langsung ditunjuk. Kok bisa ya? handpick. Ya, kalau bahasa Indonesia dicomot. Iya dicomot. Dipungut. Dipungut. Tapi emang sebelumnya ada interest untuk ke arah situ, mungkin ke dunia entertain juga, atau pengennya ini sebagai batu loncatan, atau kayak tiba-tiba aja gitu sebenarnya? Kalau entertain emang minat, cuman kalau di pageant tuh awalnya nggak minat, belum minat lah. Cuman karena di handpick itu langsung ke nasional dan kebetulan kan teman aku winner tahun kemarin. Ya, Jadi udah ada bayangan gitu ya? Aku udah tahu benefitnya apa, terus keuntungannya apa yang dia dapat itu kayak wah bisa nih buat membuka pintu buat dunia kerja gitu loh, buat cari relasi juga bisa. Makanya aku kayak interest gitu. Oke. Menarik banget ya. Iya. Itu waktu pertama kali dikabarin itu lewat apa sih? Sosial media, di telepon atau gimana sih? Di DM Instagram. Instagram. Oke. Respon Noval pertama kali apa? Seneng sih. Senang. Iya senang. Expect nggak sih atau Jujur kaget nggak kaget. Jujur kaget kok bisa gitu. Terus akhirnya ketemuan, sempat mikir 1 minggu 2 minggu karena kan ini pageant pertama kan. Jadi kayak masih ke pressure gitu. Takut gagal, takut nggak menang gitu. tapi Gitu sih. di balik ketakutan itu happy juga ya, excited dong pasti dong. Lebih banyak takutnya sih. Ya. Masih insecure. Ya kali masih waktu itu ya. insecure. Oke. Karena kan yang lain kebanyakan ini kan lewat regional dulu, itu baru ke nasional. Jadi kayak mereka udah pada punya pengalaman gitu. Oke. Wah, tapi sekali ikut langsung First runner runner up. Iya, alhamdulillah. Iya, keren banget. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini kan berarti kamu terjun ke dunia pageant kayak tiba-tiba nyemplung aja. Tapi kalau iya, interest kamu sendiri nih, sebenarnya sukanya di bidang-bidang apa? Aku lebih ke entertain kayak modeling, terus acting. Kebetulan kan Amikom itu ilkomnya bikin production gitu kan. Ada yang musik video, terus short movie, film dokumenter. Nah itu di musik video sama short movie itu sering jadi talent. Oke. Ya dari situ mulai kayak bisa nih aku di dunia entertain gitu. Udah mulai minat. Berarti emang interest awalnya ke dunia entertain gitu Iya ya? betul. Tapi ada nggak mungkin penghargaan-penghargaan atau mungkin capaian-capaian yang lain selain di luar dari yang pageant ini gitu? Di luar pageant aku dulu waktu sekolah ini juara basket, juara 2, juara 3. Kelihatan sih tingginya ya. Iya basket. Cuman waktu kuliah sempet jadi brand ambassador Amikom di tahun 2023. Terus 2024 juara 3 duta kampus. Ya, berarti udah ketahuan ya kenapa di handpick ya. Banyak alasannya. Track recordnya juga ada. Bener. Kalau kayak kita mah nggak bakal. Iya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nggak tahu siapa lu di handpick itu agak susah. Handpick disuruh ke jualan tisu kali ya. mungkin. Tapi menarik ya karena sebelumnya kan kita belum ya menemukan sosok itu dari Wonosobo. Dan Betul. sekarang ada Noval, wah keren banget. Dan selama perjalanan itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang
kamu bisa bilang itu seru banget gitu selama mengikuti ajang ini ya khususnya? Waktu karantina itu seru banget karena waktu karantina itu aku nggak ngerasain kayak kompetisi, cuman kayak lebih ke kekeluargaan gitu loh. Karena peserta lainnya itu kayak saling mendukung gitu. Kayak misal pada kan yang dunia modeling kayak nggak banyak, waktu itu yang cowok itu ada 10 finalis. Itu pada tanya ke aku cara catwalk gimana sebelum ada catwalk challenge itu. Nah aku ajarin badannya harus tegak gini-gini. Jadi saling support gitu. Oke. Berarti justru malah pada sharing ilmunya di situ ya? Iya betul, kebanyakan gitu. Malah waktu karantina nggak nervous sama sekali. Malah sebelum berangkat karantina nervous. Karena overthinkingnya kali ya. Betul. Tapi mungkin dari dunia perpejanan menurut kamu yang sudah kamu alami apa bagian yang paling susah untuk dilakuin gitu? Yang paling susah dilakuin itu kayak adaptasinya sih. Kalau aku kan baru nih, jadi kayak adaptasi pengetahuan tentang pageant, terus ntar harus kayak gimana gitu kan, karena baru terjun gitu. Itu yang paling susah sih menurut aku. Oke. Biasanya kan kalau di ajang kayak gitu kan kita nampilin keunggulan kita ya, bakat biasanya. Nah kalau waktu itu nampilin apa tuh? Aku itu nampilin, sebenarnya kan aku bakatnya nyanyi, cuman waktu itu kita suruh bikin video kayak bakat gitu, cuman audio sama musiknya itu kayak bermasalah gitu, kayak nggak nyambung, makanya gua nggak kepilih kemarin. Ya cuman alhamdulillah dapet best photogenic. Iya, itu alhamdulillah. Lewat jalur itu ya. Walaupun sebenarnya ada passion di nyanyi juga, tapi karena masalah teknis, Betul, jadi nggak masalah bisa teknis. show di situ. Betul. Disuruh nyanyi apa sekarang? Oh boleh. Oh jangan. Kebetulan kita sebelumnya kan nyanyi juga ya. Iya. Kalah jauh kalau sama Arka, kalah jauh. Tapi sebenarnya kan di Wonosobo juga ada ya ajang-ajang serupa gitu ya. Iya. Pageant. Nah sebelumnya nggak tertarik kah atau sempet tertarik? Pas di Wonosobo? Enggak, belum tertarik. Belum. Oke. Pernah kepikiran nggak misalkan kalau suatu saat misalkan gitu? Jujur belum pernah. Enggak ya? Enggak pernah. Karena sebelumnya itu aku kayak kurang minat gitu sama pageant. Karena kayak waktu masih SMA itu tuh aku kayak belum sepercaya diri sekarang gitu. Itu makanya kayak enggak lah, malu. Oke. Apa ini introvert atau gimana? Pemalu sih, lebih ke pemalu. Pemalu banget. Berarti itu salah satu hal yang bisa diambil juga dari novel adalah jangan menutup pintu kemungkinan yang ada. Betul. Sekarang aja belum kepikiran, sekarang aja masih belum tahu nih arahnya apakah mau ke sana atau enggak. Tapi terbukti sekarang novel dulu nggak pernah kepikiran ikut pageant, sekarang malah sukses di dunia ini. Amin. Iya, tapi seru sih ya, dan pastinya ini bisa jadi inspirasi lagi ya. Dari kemarin tuh kita emang kedatangan ya yang kita nggak expect juga, wah ternyata di Wonosobo ada. Dan ini ada di novel, dan jujur sebenarnya ini cukup nama baru ya buat kita juga kemarin waktu wah novel siapa nih. Tapi kemarin pas cari tahu, wah parah sih, keren banget. Iya. Masih belum. Kasih tepuk tangan. Ini kayaknya pada mau tepuk tangan tapi menahan diri. Tinggal kita tunggu nyanyinya aja apa? Tadi kebetulan nih Noval, sebelum Noval masuk ke sini ada beberapa pertanyaan titipan dari netizen Indonesia. Kebetulan orangnya ada di sini sebenarnya. Oh di sini. Iya. Karena Noval kan emang tiba-tiba muncul langsung meledak waktu kita kepo-kepoin. Malah tambah kepo. Nah, ada salah satu pertanyaan yaitu ingin bertanya seputar fanbase ataupun pacar. Kira-kira Noval udah ada fanbase yang isinya fans Noval atau justru sudah ada orang spesial nih? Noval? Kalau fanbase itu belum, karena belum yang sebesar itu. Kalau pacar udah. Sudah ada Udah ya. Tapi ini ya nggak ada larangan, nggak boleh punya pacar dulu, gitu-gitu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh aman berarti. Aman. Masih boleh dukung kok teman-teman walaupun Noval udah punya pacar boleh dukung loh. Oh ya, kasih tau dong di Thailand kapan nih nanti jadwal berangkat, terus ajangnya tuh selama berapa hari mungkin? Kalau ajangnya itu mulai dari 14 sampai 22 Juni, berarti Juni. Ya, 8 harian mungkin ya. Ya, cuman sampai ke Thailand itu mungkin sebelum tanggal 14, tapi kalau pastinya itu masih belum tahu. Oh, oke. Iqbal katanya mau nitip ini ya, sate kalajengking. Iya, aku boleh, selalu pengen udang yang hidup-hidup itu loh. Nah, ini ada rules dulu nggak sebelum ke Thailand kalau misalnya harus berangkat sendiri atau boleh bawa tim dari Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya boleh bawa tim dari Indo sih. Bebas mau
beberapa orang bebas. Gitu. Ada yang mau daftar jadi timnya, silakan Kata aku sih, bawain tas atau apa. ngerepotin ya, mending nggak usah. Tapi berarti kalau yang dari Indonesia cuma novel aja? Ya, cuma aku aja. Asik ya. Semangat deh ya, kita tunggu kabar baiknya nanti kalau pulang dari Thailand kita undang ke sini lagi harus mau ya. Oke. Benar-benar ya. Dan kita juga udah ngumpulin beberapa fakta-fakta menarik tentang novel sambil kita cross check ya. Coba yang pertama nih, ada apa nih? Ada apa nih fun fact-nya? Pertama, kalau mau tidur harus oles minyak kayu putih di perut. Ternyata masih manusia biasa Manusia ya. biasa. Walaupun dia tinggal jadi pahlawan, dia manusia biasa. Iya, benar. Ini dari mana nih kebiasaan ini muncul? Itu dari waktu itu sakit di Jogja. Kan sakit, kan kebiasaan pulang malam terus mandi kan. Soalnya kalau nggak mandi kan badan lengket gitu buat tidur. Nah itu terus kayak pakai minyak kayu putih kok enak gitu. Terus jadi kebiasaan. Nah kalau skip pakai minyak kayu putih itu kayak paginya tuh kayak perutnya tuh kembung gitu loh, kayak anginnya nggak keluar gitu. Betul. Kayak ada yang kurang jadinya ya kalau nggak Jadi habit ya. Iya, jadi nggak plong gitu lah. Ini berarti ke Thailand sudah mempersiapkan minyak kayu putih. Harus sih, harus. yang mereknya apa nggak usah ya? Nanti endorse. Oke. Coba yang selanjutnya boleh. Nah, punya selimut yang dipakai dari bayi. Iya, ada. Tapi masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai. Selimut dari bayi kan paling ukuran Kecil kali ya? Enggak. Ini sih ngepas dari ke leher sampai kaki itu ngepas. Mungkin waktu bayi Nova lebih tinggi daripada kita kali. Iya betul. Nggak tahu. Selimutnya kegedean mungkin. Oh, dulu kegedean sekarang jadi pas. betul. Pertanyaannya dicuci atau enggak tuh? Dicuci. Dicuci ya. Kalau nggak dicuci bau dong. Tapi Soalnya kalau ada misalnya juga- nggak pakai selimut itu, apakah ada merasa yang kurang juga? Kalau di Jogja enggak. Kalau di sini kalau di rumah kayak ada yang kurang gitu. Oke. Dan itu memang dipertahankan sengaja atau gimana tuh? Dipertahankan sih. Waktu itu pernah kayak selimut itu tuh kayak mau dibuang sama mama. Nah, terus aku ini kayak nggak terima gitu lah, mana ternyata disimpan. Oke, dan sampai sekarang masih. Masih. Luar biasa. Ke Thailand mau dibawa juga nggak? Enggak, kayaknya too much itu. Agak selain berat juga ngapain? Iya, memenuhin bagasi ya. Betul. Ya, coba masih ada lagi fun fact selanjutnya. Oke, paling jahil di antara 3 bersaudara. Oh, jadi ada 3 bersaudara nih. Iya. Novel nomor berapa? 2. Oh, nomor 2. Oh, Nomor dua. anak tengah. Anak tengah. Emang biasanya nomor 2 tuh agak-agak aneh ya. Ini mungkin anehnya di kejahilan. Jahil yang seperti apa? Iya. Nova? Kalau jahil tuh kayak sering gangguin mama, Oke. kayak nyubit-nyubit atau gelitikin kaki sebelum tidur gitu. Oh, gangguinnya Agak aneh mama ya? ya. Kadang kan kita pikir, oh jahil di antara 3 bersaudara mungkin gangguin kakak adeknya. Ini Ya gangguinnya semuanya, mamanya. semuanya. Kakak, adik, ya. Kalau gabut di rumah gitu, bikin main. Ya sebenarnya 3 saudara itu jahil semua. Jadi ada levelnya, level 1 kakak aku, 2 aku, 3 adik aku. Nah sebenarnya paling jahil adik aku. Oh, berarti emang udah jahil semuanya. Jahil semua. Ada nggak kejahilan yang menurut Novel, wah ini udah paling top nih jahilnya gitu? Aduh, apa ya? Di antara kalian bertiga deh boleh. Atau justru kamu pernah jadi korban kejahilan di keluarga kamu itu? Sebenarnya dulu banget udah pernah. Jadi kan papa aku jahil juga. Wah, sama oh bapak berarti aku, turun ya. temurun ya? Keluarga itu. Iya, keluarga itu. Jadi itu waktu aku SD kelas 6. Jadi kan aku dijemput sama papa aku kan. Terus papa aku tuh kayak ngeprank mama aku kalau aku tuh nggak ada gitu. Nggak nemu aku. Nah, terus kayak mama aku tuh panik, terus nyuruh orang buat nyari sampai ke Banjaran, terus ke guru les aku gitu-gitu. Dan di posisi itu papaku lagi telepon mama aku, nah aku di sebelahnya lagi makan nasi goreng. Untung belum telepon polisi gitu. Iya, kayak fix jahil ya. Keluarga. Korbannya sih mama terus ya sampai sekarang. Semangat mama. Semangat ya Mas, ya. Dan setelah ini kita bakalan ke segmen yang juga kita bakalan ajak Novel untuk ikut berkomentar, bereaksi terkait dengan tayangan yang bakalan kita kasih. Nama segmennya adalah Wi-Fi Area. Bagi passwordnya dong. Oke,
Oke, ini kita dan juga nggak kita sih, sebenarnya tim kreatif udah menyiapkan beberapa video-video yang mungkin bisa Noval kasih reaksi dan juga tanggapan. Ya. Oke, kita lihat ada video yang pertama. Universe 2023 is Indonesia. berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Nah, itu dia. Tadi ada video tentang Mr. Universe yang menang di India di tahun 2023. Iya, Kalau kamu dari lihat Indonesia, gimana? ya kan? Itu kebetulan aku kenal sama Oh, itu namanya Kak Rian Adam. Halo Karyana ada. Ya, kebetulan Kak Rian Adam sekarang ketua organisasi Mr. Miss Tourism Indonesia. Oke. Iya. Yang kamu ada di dalamnya juga. Ya, betul. Jadi udah kenal baik sama Kak Rian Adam. Ini menjadi Iya. salah satu inspirasi kamu juga atau gimana kira-kira? Iya, salah satu motivasi juga sih. Inspirasi juga, motivasi juga gitu. Ya kan berarti kenal ya secara personal ya. Dia Iya, ngasih kenal. ini nggak apa sih advice atau apa? Wejangan. Iya, ngasih semangat gitu-gitu. Terus juga waktu kompetisi juga ngasih semangat. Terus waktu after kompetisi itu kita sempet apa namanya kan aku waktu bulan puasa itu sempet di Jakarta kan duty selama hampir 1 minggu. Nah, kebetulan pernah main sama Kak Rian Adam juga gitu. Oh, oke. Ya kebetulan Kak Rian Adam juga nginep di apartemen kita waktu itu. Jadi kayak nonton film horor bareng, makan bareng, sahur bareng gitu. Wah, semoga Asik, nanti kita seru lihat sih, seru. video itu tapi versinya Noval ya. Iya. Boleh. Minta doanya, minta dukungannya juga ya. Iya. Benar, ya. Oke, next video selanjutnya. Like somebody that I gon' get bone. Like somebody that I gon' get bone. Like somebody that I gon' get bone. Oke, ya itu ada satu video tentang apa yang ngasih tutorial ya, Iya, catwalk tapi buat pria. Nah tadi pas banget ceritanya Noval juga sempat ngajarin teman-teman yang lain justru. Iya, betul. Gitu ya, dan modeling juga jadi jalur Noval kan salah satunya ya. Iya, betul juga. Oke, Jadi dan yang di video itu emang bener sih Kak. Kalau mau jalan itu harus kayak gimana sih kayak nendang gitu loh kakinya. Jadi kayak harus kan biasanya jalan gini, tapi waktu mendarat tuh harus kayak ini dulu, tumingnya dulu gitu. Terus harus langkahnya lebar gitu. Dan telapak kaki itu harus lurus, nggak boleh menceng kayak gini. Oke, itu lumayan seru sih ya, Lumayan karena seru. mungkin banyak bahkan orang-orang yang ikut pageant juga belum tahu banyak tentang tips-tips ini ya. Iya. Oke. Mungkin udah Kamu dulu sempat belajar juga nggak tentang itu? Iya, sampai sekarang sih masih. Aku kursus model di Asmat Pro Jogja. Oh, di Jogja sempat kursus modeling juga. Iya, sampai sekarang. Seru banget. Kita belajar juga Pak biar lebih mindful. Boleh Jalannya. Kira-kira mau buka kelas? Iya, Noval bukalah di Wonosobo lah. Bisa tuh kayaknya ya. Karena aku bermanfaat sih buat kita yang pecicilan nih. Iya benar. Bisa Bagi kami yang jalan ngangkang ini ya, jadi harus sepertinya dibenarkan ya cara jalannya. Oke, masih ada video selanjutnya? Oke. Sudah? Udah. Oke. Udah. Closing ya. Belum dong, masih ada satu segmen lagi yang paling seru. Jadi Noval, sebelum nanti shock ya, aku mau cerita sedikit. Di segmen terakhir ini sebenarnya kan penting nggak penting ya, tapi harus. Oke. Iya, biasanya memang kita kelihatan malu-malunya di sesi yang terakhir ini. Jadi siap-siap aja, langsung aja. Ini dia main bareng. Mabas. Oke.
Oke, di segmen kali ini kita akan main bersama dengan Noval. Untuk permainannya apa kebetulan kita tidak tahu. Yes. Oke. Host juga tidak tahu, itu masih menjadi misteri ilahi. Jadi langsung aja kita panggil master game kita, ada Alecha. Halo. Noval, hari ini kita gamesnya adalah meja jawaban. Dari Dede dulu. Kemoceng digunakan untuk membersihkan. D. E. B. U. Oke, betul. Sekarang Noval ya. Oke. Bahan bakar motor. B. E. N. S. I. N. Oke. Sekarang berarti Dede ya. Bahasa. Oh iya. Aku anak tiri kayaknya di sini. Kok bisa? Saya undur diri, terima kasih. Dian. Oke. Bahasa Wonosobonya jatuh. 1, 2, 3. Teto. Teto. Sorry ya kak. Iya, aku tandain lo kalian berdua. Jangan dong, jangan dong. Nggak apa-apa kalau bisa. Udah agak panas ya. Wah, AC dong. Dingin tau di sini. Dari Dede lagi ya. Ya. Pungutan berupa uang yang wajib dibayarkan rakyat kepada pemerintah. P. A. C. A. K. Oke. Nama yang Wonosobo pas aku lagi ya. Jebakan. Pas Wonosobo pas aku lagi. Orang yang mengarahkan sebuah film. 1, 2, 3. Wah. Mulai dari siapa ini? Oh aku. Wah. Luar biasa. Noval ya. emang hidup ini tidak adil, Noval. Iya. Soalnya tadi nggak tahu mulai dari siapa. Iya. Parah. Parah. Oh, bisa cek VAR nggak? Cek VAR ada nggak? Artikulasinya ya, tolong artikulasi. Minus 5. Artikulasi. Minus 5 ya. Dendamnya ke sana ya. Dendamnya ke dia ya. Merkurius adalah planet terdekat dari Iqbal. M. A. N. Apa sih? Iya sih. Merkurius adalah Iqbal. Jujur Li, saya tidak dengar itu tadi planet apa yang disebut, tapi harus menjawab ya. Bahasa Inggrisnya kucing berjalan. W. A. Kucing berjalan kan walking cat gak sih? Sorry. Nah, ini masih panas nih, aduh panas banget. Ya, selanjutnya, barusan dari Dede ya, sekarang Iya. dari Noval ya. Oke. Tongkat yang digunakan untuk mengayuh perahu disebut dengan G. Gayu nggak sih? Salah dong. Apa ya namanya lupa aku. Tidak salah. coret. Apa coba? Udah, intinya dia kan coret Dayung. udah. Apa? Dayung. Oh dayung iya ding. Iya. Aduh. Iya gayung. Oh iya. Gayung buat. Lupa. Oh iya ya. Noval baru balik ke Wonosobo. Balik ke Wonosobo. Siapa tahu masa kecilnya dia naik perahu pakai gayung. Iya, kita nggak ada yang ngerti. Nggak pernah tahu. Gayung kita. raksasa kita nggak ada. Yang Iya. ngerti. Gayung Nabi Adam kita juga nggak ada yang ngerti. Iya, orang catwalk aja jadi kucing berjalan. Iya. Nggak ada yang aneh di sini. Bisa ada yang ngerti. Oke. Hidup ini nggak ada yang ngerti. Sorry ya. Oke. Aduh, maaf ya Noval, ketampananmu harus tercemar dengan Dikira kita gua juga nggak tercemar. cantik dalam bahasa Inggris adalah B. E. A. U. T. U. Aduh, sorry Noval. Sorry. Aku sudah sangat berhati-hati ya. Aku juga tremor dalam hati. Wah, jangan sampai nanti aku diomelin Miss Gita. Aduh, iya. Iya. Udah kali, udah banyak nih. Udah banyak nih. Astagfirullahaladzim. siapa yang melukis Mona Lisa? D. D. Salah. Iya. Soalnya aku biasa manggil dia Dak. Cici, Cici gitu. Beda. Nggak Ci. Itu saudaranya dia ntar ya. Jangan sibuk sendiri ya Kak. Nah, maksudnya, ini kita masih Mic-nya permainan nyala, loh, tau. Kak. Diam, ya. Ini kalau kalian nasionalis banget pasti tahu orang ini. Iya, ya. dari novel kan. Dari Nova. Aduh, gue lagi nih. Pressure juga nih. Siapa yang mengetik teks proklamasi? S.
Sorry ya kak. Iya. Semangat kita. Oke. Iya, kita semua semangat. Oke, ini the last ya. Bahasa Wonosobonya jatuh. G. 1, 2, I. 3. Oke. A. L. Kan udah kita jawab ya. Apa sih ini? Kan udah kita jawab. Kan udah. Terima kasih ya teman-teman, semoga hari ini Sama-sama. sangat menyenangkan buat kalian, buat Noval. Oke. Aku tangkap nih. Aku tambahin lagi. Ya, tapi boleh sekali lagi tepuk tangan buat Noval dong. Terima kasih Noval udah main kesini ya. Mungkin sebelum kita akhiri ya, mungkin ada teman-teman yang lagi berusaha atau pengen juga ngikutin jejak Noval. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Buat teman-teman yang di luar sana yang masih belum percaya diri, jangan takut buat mencoba, berjuang, dan harus berjuang terus walaupun kalian itu sendiri. Jadi ya maupun teman kalian nggak mencoba hal baru, tapi tetap kalian harus ngelakuin passion kalian itu. Karena kalau hidup kita bergantung sama teman kita ya kita nggak bakal jadi apa-apa gitu. Keren. Oke, ini adalah permintaan terakhir dari teman-teman dan mungkin semua yang lagi nonton ya. Kita pengen dengerin suaranya Noval. Zoom up tim konten. Zoom in dong. Kalau zoom out makin Zoom up jauh. kejauhan ya. Zoom in. Boleh. Iya. Yuk. Tolong teman-teman diam. Teman-teman diamnya. Kita kan diam. Enggak, Alexa diem ya. Oke, silakan Noval. Oke, ini satu ref aja ya. Siap. Iya. Boleh. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, oh sakitnya cintaku lebih besar dari cintanya. Mestinya kau sadar itu. Bukan dia, tapi aku. Keren ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Noval, terima kasih buat semuanya yang udah ngikutin kita dan yang pasti ngikutin lagi, yang mau nonton bisa langsung main ke YouTube-nya Wonosobo Electronic Broadcast ya, web TV. Wonosobo Electronic Broadcasting Iya, itu web ya. TV. Pokoknya web TV lah ya. Pokoknya bisa juga main ke Instagramnya pw.kreatif dan ada Pesona FM Wonosobo dan juga web TV. Iya, buat versi audionya bisa didengarkan di hari Minggu pukul 18.30 hanya di 92,1 FM. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita pamit semuanya, sampai jumpa lagi di Copy Paste. Jangan lupa di share.